Kalau orang puji saudara, saudara harus cepat kasih tahu rahasianya. Kau pikir saya hebat? Itu karena Tuhan. Kalau kita, memang saya hebat. Lihat ini saudara. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27 sampai 29. Perhatikan ini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang paling hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang yang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara sadar bahwa saudara sedang mendengar keajaiban. Saudara sedang melihat keajaiban. Mengapa? Saya orang gagap. Saya adalah seorang anak kampung, anak desa, yang gak berani punya cita-cita. Saya gagap, saya gak sadar. Kalau orang tanya bakatmu apa, saya gak sadar. Saya cari bakat saya apa yang gak punya kelebihan apa-apa. Saya harus mengakui sebuah kenyataan bahwa sekolah saya cuma hanya bisa STM kelas 3. Satu kali ada seorang gembala sidang mengundang saya khotbah. Dan ketika di jeda kebaktian 1 dan kebaktian 2, saya diajak ke ruangannya. Saya masih ingat di dalam perjalanan dari ruang kebaktian ke ruangan hamba Tuhan. Orang ini bilang begini, Pak, saya ikuti khotbah-khotbah Bapak di YouTube. Dan Bapak ini sekolah Alkitab di mana? Saudara mau tahu? Itu jadi kesempatan. Saya bilang, Pak, saya ini enggak sekolah Alkitab. Itu semua karena Tuhan, Pak. Kalau Tuhan gak singkapin, apa yang saya bisa? Saudara sekarang sadar, Paulus bilang, aku bermegah dalam kelemahanku. Sekarang saudara ngerti itu? Justru, kalau saudara ngerti, saudara ini sebatas figuran. Justru saudara benar-benar bermegah atas kelemahan. Saya memang gak bisa, saya gagap. Kalau sampai hari-hari ini, Tuhan bisa angkat, Tuhan bisa percayakan untuk saya bisa jadi banyak, bisa jadi berkat buat banyak orang. Saya tahu diri di mana saya diangkat Tuhan. Saya tahu saya sudah bicara di sini atau belum. Saya masih ingat ketika saya melayani di Makassar. Ketika saya melayani di Makassar, sebelum firman Tuhan ketika praise and worship berlangsung, saya duduk di depan. Ketika tiba-tiba saya duduk di depan praise and worship, tiba-tiba Tuhan jelas Roh Kudus bilang gini, kamu sadar aku dalam hidupmu itu seperti pemulung. Begitu kata itu saya bilang, pemulung. Ini sangat tidak teologis. Sejak kapan Tuhan itu pemulung? Dia raja, dia sahabat, dia bapak. Tapi kenapa dia berkata, aku hadir dalam hidupmu sebagai pemulung? Beberapa saat kemudian saya baru sadar bahwa memang benar dia pemulung. Karena saya ini sampah. Satu hari saya ajak anak saya Samuel untuk pergi ke tempat saya dibesarkan. Banjarharjo Brebes. Saya tunjukkan sekolah saya. Saya tunjukkan kali di tempat sungai. Di tempat saya main. Dan saya mau bilang sama saudara. Kita berhutang sama Tuhan. Apa hutang kita? Apakah dunia bisa lihat karya Tuhan dalam hidup kita? Adalah mudah Tuhan mengangkat bisnismu. Sehingga kau jadi paling orang sukses dan paling besar di Bandung. Tapi buat siapa? Katakan itu sama Tuhan. Apakah buat supaya kita bisa besar kepala? Supaya kita bisa menyombongkan dan merendahkan orang? Saya hebat? Saya yakin tidak. Yuk, mari kita bermegah atas kelemahan kita. Itu sebabnya, satu kali saya pernah mengucapkan statement ini. Semakin orang kagum sama engkau, harusnya membuat engkau semakin kagum sama Tuhan. Harusnya. Karena engkau tahu betul, semuanya Tuhan yang mengerjakan dalam dirimu. Mungkin saudara bilang gini, saya tahu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Saya tahu itu. Oh, yang kita butuhkan bukan tahu. Paham saudara? Lihat ini. Yang Tuhan nantikan
itu bukanlah sebatas pengetahuan, tetapi pewahyuan yang meresap sampai ke pori-pori pikiran kita, yang menghasilkan kesadaran dan mulai mengubah perspektif kita dalam memandang cara kita menjalani hidup ini. Sejak saya mulai merenungkan, diwahyukan bahwa semuanya Tuhan, hidup jadi lebih ringan. Ini perjuangannya, bukan perjuanganmu. Ini perjuangannya, karena ini kepentingannya, bukan kepentinganmu. Dia ini adalah pribadi yang sangat konsekuen. Saudara paham maksud saya? Semuanya modal dari dia, dialah yang mengerjakan di dalam dirimu, dan semuanya bagi kemuliaannya. Jadi itu sebabnya hari ini kenapa hidup jadi berat. Karena ketika semuanya engkau tujukan buat dirimu. Karena ketika semuanya buat dirimu, maka engkaulah yang harus berjuang. Dengar baik-baik, Tuhan tidak akan berjuang buat kepentinganmu, karena dia hanya berjuang untuk kepentingannya. Amin. Itu sebabnya hari ini, mulai sadar, kekristenan itu berbicara tentang dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Amin saudara.